untuk menghasilkan sel gamet ya, to produce, gamet atau disebut juga dengan sel kelamin gitu ya. Kita bagi menjadi 2 sistem, organ reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada, perempuan ya atau pada laki-laki ini kita bagi menjadi 2 ada, outer, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Ini yang bagian luarnya, penampakannya. Ada, sedikit perbedaan di sini yang gambar ini ada penutup ujung dari penisnya namanya foreskin ya. Jadi biasanya kalau ujung foreskinnya ini sudah dibuang jadi disebut dengan dihitan atau disunat gitu ya bahasanya. Nah ini bagian luarnya jadi ada penisnya dan ada kantung eh, yang berisi testis atau disebut dengan skrotum. Kita bahas yang bagian luarnya dulu. Yang pertama tadi penis. Ya, jadi ini untuk alat kopulasi untuk mentransfer sel kelamin laki-laki, pria ke saluran reproduksi wanita. Device jadi alat perantara saja. Jadi kalau misalnya ingin pembuahan dilakukan di dalam tubuh wanita bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya spermanya disemprotkan dengan selang atau mungkin dengan spet gitu ya, dengan suntikan bisa sehingga terjadi proses pembuahan. Jadi tidak selalu harus dengan bantuan device penisnya. Nah, penis ini sendiri ini nanti akan berbeda dengan pada sistem ekskresi dan tempat keluarnya sel kelamin sperma ini dari celah atau lubang yang sama gitu ya, berbeda nanti kita bahas tentang sistem reproduksi pada wanita ya. Dan di penis jadi final tracknya, saluran akhirnya itu sama ujungnya ya, meskipun ketika nanti akan mengeluarkan urin, saluran untuk mengeluarkan spermanya tertutup. Begitupun dengan saluran yang akan mengeluarkan sperma, itu saluran urinnya tertutup. Jadi mirip epiglotis kemarin ya, jadi ada sekatnya. Dan di penis ini terdapat pembuluh darah ya. Ada 2 pembuluh darah nanti yang bisa terisi darah sehingga disebut dengan erection ketika penisnya ini terisi penuh oleh pembuluh darahnya terisi penuh begitu ya. Nah, lalu yang kedua, bagian outer yang kedua adalah skrotum. Jadi kantung ya yang banyak terdapat pigmen di sini. Di skrotum ini terdapat testis. Ya, apa fungsinya? Yang pertama fungsinya dari testis ini tempat berlangsungnya spermatogenesis. Nah, di skrotum ini terdapat otot namanya Cranmaster muscle. Apa fungsinya? Otot Cranmaster muscle ini fungsinya untuk mengatur suhu di daerah skrotum ini sehingga proses spermatogenesis akan berlangsung dengan optimal. Suhunya berapa, Pak? Suhu optimalnya adalah 2 sampai 3 derajat di bawah suhu tubuh normal. Jadi kalau suhu tubuh laki-laki 36 37 lah ya mungkin ya. Suhu tubuh normal. Berarti daerah sini itu harus 2 sampai 3 derajat di bawah suhu tubuh ya. Berarti 37 bisa sekitar 35 34 lah ya daerah sini sehingga proses spermatogenesisnya dapat berlangsung dengan optimal. Gimana caranya, Pak, mengatur suhunya? Jadi kalau suhunya terlalu panas, otot Cranmaster muscle ini akan mengendur seperti ini. Jadi skrotumnya akan menjauhi perut gitu ya karena kepanasan. Nah, tapi kalau suhunya dingin, Cranmaster muscle-nya akan naik. Jadi skrotumnya bisa mendekati perut sehingga lebih hangat gitu. Jadi diatur 2 sampai 3 derajatnya ini suhunya ini diatur dengan otot Cranmaster muscle gitu ya.
kelaminnya, di bagian innernya, ya, itu ada testis tadi sudah dijelaskan, lalu ada saluran kelamin dan kelenjar kelamin. Ya, di saluran kelamin itu sendiri ada epididymis, ada vas deferens, lalu ada kanal ejakulasi dan uretra. Nah, sedangkan di bagian kelenjar kelamin itu ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbo uretra. Ini gland ya, bukan gland, kurang L. Gland, prostat gland. Lalu testis. Ya, testis ini tempat dihasilkannya sperma atau sel kelamin, jumlahnya sepasang, ya, bentuknya oval dan terlindungi dalam skrotum kantungnya. Ya, kalau kita lihat nanti secara mikroskopis banyak sekat-sekatnya di dalam testis ini karena di situ tempat terbentuknya proses spermatogenesis, gitu ya. Nah, selain itu di bagian testis juga ada sel-sel Leydig yang fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron, yaitu hormon yang spesifik hanya diproduksi oleh pria, ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini sekat-sekatnya, dan sperma ini mulai dihasilkan ketika dia sudah sampai tutup usia, gitu ya. Jadi kalau kakek-kakek masih apa sih sperma, biasanya bisa melakukan proses pembuahan spermanya, gitu. Nah, lalu kalau misalnya spermanya dihasilkan setiap hari terus menerus, terus nggak luber-luber Pak, nggak banyak berat gitu di bawahnya, enggak ya, karena sperma yang tidak digunakan atau sperma yang tidak dikeluarkan keluar tubuh itu nanti akan dirombak, ya, akan dirombak untuk makanan sperma muda, gitu ya. Jadi teman-teman membuat itu dikasih terus berganti gitu secara langsung. Tiga pembuluh darah, ya, dua di bagian atas namanya sama, corpora cavernosa di bagian atas, satu di bagian bawah namanya corpus spongiosum. Jadi ada dua corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum. Nah, pembuluh-pembuluh darah inilah nanti ketika ada stimulus atau rangsangan, pembuluh darah ini akan terisi oleh darah, begitu ya. Nah, tadi ini saluran kelaminnya, jadi ada di epididymis yang fungsinya untuk tempat pematangan dari sperma. Ya, lalu sperma yang sudah matang ini akan bergerak ke vas deferens. Lalu dari vas deferens terus bergerak gitu ya ke vesicula seminalis. Ya, dari vesicula seminalis nanti akan ada kanal ejakulasi. Gimana kalau misalnya sperma tersebut akan melakukan proses pembuahan. Nah, ini ada kanal ejakulasi nanti yang menyemprotkan sperma tersebut gitu. Dan terakhir ada uretra, ya, salurannya. Jadi saluran untuk keluarnya sperma dengan urin tadi salurannya sama begitu ya, salurannya saja, tapi tetap ada sekat pemisah antara sistem reproduksi dengan sistem ekskresi gitu ya. Nah, lalu kelenjar kelaminnya ada vesicula seminalis, ya, lalu ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbo uretra. Nah, ini proses spermatogenesisnya dari mulai spermatogonium sampai dengan terbentuk sel sperma gitu ya yang siap membuahi.
Sekali sperma tersebut dikeluarkan, banyaknya kurang lebih 1,5 sampai dengan 5 mili. Ya, kalau dikira-kira banyaknya seperti sebanyak sampo sachet gitu ya. Kalau kalian beli Pantene Rejoice Lifebuoy sachet itu, nah banyaknya segitu lah. Dimana per 1 milinya itu ada sekitar 15 juta ekor sperma, ya. Dan kalau kita lihat anatomi dari sperma tersebut, ada bagian kepalanya, ya, ada bagian leher dan ada bagian ekor. Kenapa bisa bergerak, Pak? Spermanya bisa menuju ke sel telur karena di bagian lehernya ini ada mitokondria. Kemarin masih ingat ya, mitokondria fungsinya untuk proses oksidasi menghasilkan energi. Sehingga energi yang dihasilkan oleh mitokondria ini bisa menggerakkan ekor spermanya. Sehingga spermanya bisa menuju atau membuahi sel telur. Gitu ya. Nah, di dalam kepalanya ini terdapat materi-materi genetik, DNA dan kromosom nanti yang akan bersatu dengan DNA dan kromosom ibu, gitu ya, sehingga akan terbentuk apa individu baru gitu ya.